Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali tentang sesuatu hal yang mungkin terus ya, insya Allah sering kita bersua berbagi ya dalam pertemuan hari ini, yaitu tentang satu hal yang sekarang ini sering dibicarakan, yaitu tentang pelaksanaan SKB khususnya pada bagian micro teaching ya. Bagaimana tes micro teaching bagi seorang guru? Nah, biasanya untuk seorang guru ya, itu harus dites dulu bagaimana dia ketika SKD-nya sudah berhasil masuk ke SKB, ada tahap yaitu tahapan tes seleksi ya dalam hal micro teachingnya. Jadi seorang guru yang sudah pernah menjadi guru dan itu ingin menjadi ASN ya atau CPNS ya, ini harus bisa menjadi orang-orang yang siap untuk diuji, dites dalam hal micro teachingnya. Lalu apa saja ya hal-hal yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan micro teaching itu, sehingga nanti ketika dia diuji di depan penguji dia mendapatkan nilai yang terbaik. Oke ya. Nah, sementara itu ya, teman-teman silakan untuk subscribe, like dan share, karena hari ini kita cukup slow saja, cukup tenang saja, karena menjadi seorang guru itu tidak harus ya terburu-buru ya. Dia harus slow aja, tapi tetap dia konsentrasi, tetap fokus, dan juga tetap mempersiapkan ya apa-apa yang dibawa seketika pelaksanaan SKB ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke poin penting kita, yaitu apa saja hal-hal yang perlu disiapkan dalam tes SKB khususnya pada micro teaching ya, bagi para calon guru ya. Untuk formasi guru ini, micro teaching itu diadakan di suatu tempat ya, mungkin di suatu ruangan tertentu, dan diuji oleh satu atau dua orang penguji. Nah, tadi ketika itu saya diuji oleh satu orang penguji, yang itu kita disuruh untuk memperlihatkan apa saja mana saja SK-SK yang pernah kita bekerja di situ. Misalkan kita sudah pernah bekerja di suatu instansi atau suatu sekolah atau madrasah, bawa SK-SK ya, bawa surat keputusan ya, maupun yang lainnya yang menandakan kita pernah mengajar ya, kita pernah ya menjadi guru ya, meskipun guru honorer atau kontrak, bawa semuanya ya. Silakan bawa SK-SK yang teman-teman miliki, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mengajar, pokoknya semua, bawa semuanya itu untuk dilihat oleh tim penguji. Jadi nanti kita akan dilihat ternyata si CPNS ini ya, si peserta ini dia sudah pernah mengajar sekian tahun. Nah, atau masa kerjanya sudah sekian tahun ya. Jadi itu menjadi nilai tersendiri ya bagi CPNS 1. Yang kedua, bawa sertifikat pendidik. Ini bagi teman-teman yang sudah punya serdik ya, sertifikat pendidik. Jadi kemarin itu pas SKB ada teman-teman yang sudah punya sertifikat pendidik atau serdik. Nah, itu mereka langsung, bahasa kitanya langsung ya, memiliki jalan lapang lah ya, jalannya lapang untuk bisa lebih melaju ya, menuju ke tingkat terbaik ya gitu ya. Artinya siapa yang sudah punya serdik itu, kalau kita di lampu merah lampu hijau lah gitu ya, itu artinya sudah bisa jalan terus ya. Kita silakan teman-teman memaknai hal ini ya, paling tidak teman-teman sudah bisa mengetahui bahwasanya teman-teman yang sudah punya serdik itu lebih lebih besar peluangnya untuk bisa lulus begitu. Saya tidak mengatakan dijamin lulus, tidak, tapi peluangnya lebih besar untuk bisa mendapatkan nilai-nilai yang terbaik dari yang lainnya. Pasti ya, karena untuk mendapatkan serdik itu tidak mudah juga ya. Harus banyak-banyak pelatihan-pelatihannya, harus banyak hal-hal yang disiapkannya. Kita sudah tahu ya. Jadi memang tidak semua, tapi beberapa orang sudah dapat serdik ya, sertifikat pendidik. Oke, yang ketiga yang perlu yang disiapkan oleh guru ini ya, calon CPNS ini adalah yang kemudian perangkat pembelajaran ya. Silakan disiapkan perangkat pembelajaran ya, prota, prosem, silabus ya, dan RPP lengkap dengan media pembelajaran ya, sumber belajar, media pembelajaran ya. Jadi media ini hal yang paling pokok. Jadi setiap CPNS kemarin itu mereka membawa contoh ya, sampel, membawa media masing-masing.
Ya saya waktu hari H itu ya tahun lalu sempat merasa iri dalam tanda kutip, maksudnya untuk meniru yang baik ya. Mereka yang lainnya itu membawa media-media yang keren-keren, yang bagus-bagus ya, yang menarik lah pokoknya ya, yang besar-besar, warnanya bagus, cerah ya. Dan yang saya sendiri pun alhamdulillah juga sama gitu ya. Saya juga membawa media yang cukup menarik. Waktu itu saya ambil, karena saya IPA, saya mengambil materi tentang pencemaran ya. Pencemaran itu mudah sekali ya, pencemaran ya, misalkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran dan sebagainya. Artinya kita bisa membawa media gambar ya, gambar atau langsung berupa ya carta ya, atau yang itu kita buat sendiri, atau bagi teman-teman yang bidang matematika itu bisa membuat hal yang banyak ya, ya untuk hitung-hitungan ya, untuk apalagi untuk SD ya, untuk teman-teman yang mengambil formasi SD atau madrasah ibtidaiyah, ini banyak media-media yang bisa teman-teman pakai ya, yang bisa teman-teman siapkan dari rumah sebelum diuji. Tapi ingat, itu waktunya palingan hanya sekitar 10 menit ya. Maksimal teman-teman akan tampil sebagai seorang guru ya, pendahuluan ya, di situ ada persepsi, tujuan pembelajaran, menyapa siswa ya, yang hadir tidak hadir, kemudian ya tadi ya persepsi, kemudian masuk kegiatan inti dan penutup. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil untuk menyampaikan pendahuluan ya, lebih sedikit, dan itu dirasa sudah pas, maka cukup Pak atau cukup Bu ya, cukup gitu ya. Ya, tapi kalau masih belum, ini dia ingin tahu nih bagaimana kita mengajar sampai selesai gitu ya. Jadi fleksibel gitu ya. Itu tergantung kepada pengujinya. Nah, jika penguji merasa sudah cukup untuk bagi kita menilai, oh dengan bahasa kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ya pendidik ya, itu sudah cukup, maka dia sudah cukup. Nah, ya, artinya sudah pas untuk penilaian sebagai standar seorang guru, karena sudah mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam di kelas gitu ya. Nah, jadi itu penting ya media. Yang keempat, gunakan pakaian yang rapi ya, pakaian yang selayaknya seorang guru ya, pakai name tag usahakan ya. Kemudian pakai apa namanya ya, pena lah biasanya ya, pena, tapi bajunya baju hitam putih, masih baju hitam putih ya. Kalau saya di Kementerian Agama itu pakai pita ya, pakai pita hijau di sebelah kanan. Nah, jadi siapkan segala administrasi ya, persyaratan yang diminta oleh instansi teman-teman sekalian ya. Busana itu hal yang penting juga ya, jangan pakai baju putih yang sudah lusuh ya, jangan. Usahakan baju putihnya bersih, rapi gitu ya, harum juga. Nah, jangan lupa nih pakai parfum bagi yang laki-laki ya. Usahakan pakai parfum, karena seorang guru harus harum. Jangan sampai kita di situ ya sudah berkeringat, berpeluh ya, bau pula ya, itu mengurangi keharmonisan ya, mengurangi ya tingkat apa namanya, kenyamanan lah ya, kenyamanan. Jadi penguji itu tidak nyaman nanti akhirnya. Jadi sebagai guru nanti di tes CPNS itu ada namanya, kita akan dilihat seberapa mampu kita untuk membawakan kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Itu dulu ya. Untuk sampai ini kita sudah bisa mengetahui ternyata persiapan untuk SKB micro teaching itu ya meliputi hal itu. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi yaitu berupa ya perangkat pembelajaran, yang kedua ya media pembelajaran ya, yang ketiga nanti itu yang sifatnya ini ya, busana ya, busana. Kemudian juga harus mengetahui apa saja hal-hal yang penting ya kita perhatikan dalam kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Oke teman-teman sekalian, semoga teman-teman sekalian bisa lulus mengikuti SKP Micro Teaching ini ya. Sebagai seorang guru yang sudah berpengalaman bertahun-tahun ya, insya Allah teman-teman sudah tahu ya bagaimana menjadi seorang guru yang dicintai, yang dirindukan, yang dinanti-nantikan kedatangan teman-teman ya, bersama guru-guru dan bersama anak-anak sekalian atau peserta didik. Jadilah guru yang menjadi bapak atau ibu mereka, jadilah guru yang sekaligus teman mereka, jadilah guru seperti orang-orang yang dinanti-nantikan kehadiran kita ya. Jangan lupa senyum, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sebagai seorang guru harus suka senyum di hadapan penguji apalagi ya. Jadi jangan sampai nampakkan cemberut gitu ya, jangan. Usahakan nampakkan selalu ceria dan juga energik dan happy menyambut anak-anak sekalian. Oke ya, terima kasih sekalian sudah menyaksikan. Silakan subscribe, like dan share. Bila terima hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.